Rahasia di balik rahasia, hal ini yang sering dicari oleh manusia. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini. Kesempurnaan Tuhan, yaitu sifat kebenarannya, kesempurnaannya, keelokannya, kekerasannya jua ialah, yang dinamakan kalimat tauhid, yang mulia itu la ilaha illallah. Kemudian daripada itu, hendaklah diketahui pula maksudnya, yang mulia itu pengetahuan tauhid pada marifat, adapun kalimat la ilaha illallah terbagi dua. 1. La ilaha, itu sifatnya kaya, tiada kekurangan yaitu Allah Ta'ala. 2. Ilallah, itu sifatnya kekurangan, yang masih berkehendak yaitu Muhammad, maka jika sudah demikian, hendaklah diketahui pula, apa yang bernama Muhammad oleh Allah Ta'ala, dan bernama Allah Ta'ala itu apa, oleh Muhammad, supaya menjadi tauhid, pada kalimah yang mulia itu. Adapun ilmunya, dan rahasianya, oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu, nama bagi zat wajib al-wuj, dan mutlak, yaitu, batin Muhammad, dan Allah Ta'ala itu, nama bagi sifat zahir, Muhammad. Jadi, zahir dan batin Muhammad itulah, yang bernama Allah, jikalau demikian, patut kalimah yang mulia inilah, pertemuan hamba dengan Tuhannya, dan lagi kalimah yang mulia ini, diumpamakan, sebesar gunung, tempat perhimpunan segala rahasia, dan segala ruh, nyawa dan segala hati, tubuh, nama, ilmu dan segala isi-isinya, dan segala Islam, iman, segala tauhid, segala marifat, terhimpun semua di kalimah ini, maka yang penting diamalkan, supaya mahir pada siang, dan malam, terutama di waktu, dalam sembahyang 5 waktu, karena di waktu itulah, Tuhan menurunkan petunjuk, yang baik adanya, jadi yang mengatakan, kalimah la ilaha illallah, tiada lain dia sendiri jua, memuja dirinya sendiri jua. La yasrifu lahu, ilallah, sama dengan tiada mengenal Allah hanya Allah. Jadi yang sebenar-benarnya Muhammad, benar-benar diri karena tubuh, hati, nyawa, rahasia, Muhammad itulah, yang mempunyai insan, yakni syariat namanya, adapun nyawanya, itu dinamai, alam misal, hakikat namanya, adapun rahasia itulah yang bernama, alam ruh, yakni marifat namanya. Maka sesudah demikian hendaklah Muhammad itu pula yang mengenal akan Tuhannya. Allah, zat, lebih besar dari alif, sifat lebih besar dari asma. Afal, zat wajib al-wuj Muhammad, Allah tetapi belum lagi Muhammad mengenal akan Tuhannya sebelum fana tubuhnya, hatinya, nyawanya, rahasianya, zatnya, sifatnya, afalnya seperti firman Allah Ta'ala dalam Quranul Karim, Qul huwallahu ahad, artinya katakan wahai Muhammad, Allah itu, Esa. Esa pada zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya, seperti dalam Quran Karim, serahkan dirimu ya Muhammad kepada Tuhanmu yang hidup tiada mati, maka keterangan Muhammad mengesahkan, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala alif, adapun batin Muhammad zat kepada Allah Ta'ala rahasia kepada hambanya, lam awal, adapun awal Muhammad itu sifat kepada Allah Ta'ala nyawa kepada hambanya, lam akhir, adapun akhir Muhammad asma kepada Allah Ta'ala hati kepada hambanya, adapun zahir Muhammad afal kepada Allah Ta'ala tubuh kepada hambanya. Jangan disangka hamba itu kita, itu salah, karena kita, itu pada ilmunya sudah tiada, ada lagi, jadi rahasia nyawa, hati, tubuh Muhammad itu pun tiada ada padanya, tiada lagi kepada sifat, kepada asma, kepada afalnya seperti firmannya, wal awalu wal akhiru, wal zahiru wal batinu, jadi Muhammad itu sekedar nama jua, keterangan yang lebih terang lagi menentukan Muhammad itu sebenar-benarnya tiada lain kezahiran 5 sifat Allah Ta'ala jua. Yang dinamakan kalimah la ilaha illallah. Kuasa Tuhan dengan sifatnya jadi firman Allah, tafakur seketika itu dengan berhadap terlebih baik daripada kebaktian 1000 tahun, adapun yang terhimpun di dalam tubuh kita ini ada 2 ruh, yang tidak diketahui yaitu ruh yang dinamakan Ruhul Quds, dan yang kedua dinamakan Ruhani, adapun sebutan ruh itu atau ucapannya, Allah, dan yang satu lagi ucapannya, inilah yang mau kita cari yang dinamakan rahasia Allah Ta'ala dengan Muhammad, jikalau mau diketahui hendaklah dicari guru, mursyid yang tahu ilmu hakikat jikalau tiada. Jangan dibuka karena tiada tahu jalan rahasia Tuhan yang tersembunyi dalam diri kita. Ketahuilah olehmu hai Talib, yang beroleh pertolongan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat pada yaumil akhir, bermula jalan yang sempurna dari pihak zahir dan batin, ada jalan musahadah, mukabalah, mukaramah, dan musahaloh, adapun arti dari, musahadah sama dengan berpandangan, mukabaloh sama dengan berhadapan, mukaramah sama dengan menyertakan, musahaloh sama dengan menyempurnakan jika ditanya apa arti dipandang dan apa arti berhadapan dan juga arti dari menyertakan. Adapun yang berhadapan itu ajim, artinya cita-cita yang amat tangkas, dan adapun yang dipandang itu itikat,
yang menyertakan itu yakin, karena nyata tiada syak, dan was-was dalamnya, menyempurnakan itu tauhid, menyampaikan segala penglihatan mata batin daripada mengesahkan, adapun nakitah, dan tanajul, pun segala asyaitayin, awal itu ilmu namanya kuat jua tiada lainnya, adapun wada itu wuj, mutlak pun namanya jua, ilmu pun namanya jua. Lam, wuj, kidam, baka, muhalafatulil hawadis, kiamuhu binafsi, adapun yang dikatakan nyawa Muhammad, itu sebenarnya tiada lain kesahiran empat sifat Allah Ta'ala, yang dinamakan kalimah illah, sama dengan kodrat, iradat, ilmu, hayat adapun yang dikatakan tubuh Muhammad, sebenar-benarnya dari lima sama dengan kadirun, muridun, alimun, hayun, dan wahdaniyat, jadi yang bernama Muhammad tiada lain ialah sifat Tuhan. La, sama dengan wuj, kidam, baka, muhalafatulil hawadis, kiamuhu binafsi, lebih besar dari diri, zat, ilaha sama dengan sama, basar, kalam, samiyun, basirun, mutakalimun, lebih besar dari nyawa sifat, ilah sama dengan kodrat, iradat, ilmu, hayat, lebih besar dari hati asma, Allah sama dengan kadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat, lebih besar dari tubuh, afal hakikat Tuhan dan manusia adapun yang mematikan diri yang berhuruf dan bernama Allah itu demikian caranya, 1. Menafikan huruf alif, 2. Lam awal, 3. Lam akhir, 4. Ha. Adapun huruf-huruf yang demikian. 1. Alif sama dengan Allahu samawati wal ard, 2. Lam awal sama dengan lilahu samawati wal ard, 3. Lam akhir sama dengan lahul mulku samawati wal ard, 4. Ha. Sama dengan wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Jadi jikalau demikian diri kita yang zahir itu nyata fana sekali-sekali tiada mempunyai apa-apa lagi, min adami ila wujdin, wa min wujdin ila adami, jadi maksudnya daripada kita diri yang zahir walau sehelai rambut pun telah tiada mempunyai lagi apa-apa, tiada boleh dikatakan ada lagi pada ilmunya, hanya diri yang batin jua ialah yang bernama Muhammad, seperti firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, kujadikan semesta sekalian alam ini karenamu ya Muhammad, kujadikan akan dikau karenaku ya Muhammad. Adapun zat mutlak yang dinamakan oleh kaum ahli sufi, akan dia, asyik itu ialah ta'yin hakikat. Ta'yin hakikat keduanya adanya jua bukan daripadanya jua, maka tatkala hendak menyatakan iradatnya dari kodratnya maka asal ta'yin hakikat itu dinamakan ayan sabitah, yaitu ibarat cermin maka limpahlah wuj mutlak itu seperti yang di dalam cermin, Ahmad Muhammad Allahi. Oh Allah titik namanya, ahdiyat adapun pertama. Titik pindah wadah semata-mata maka ilmu ayan sabitah hakikat tubuh Muhammad yaitu asal sekalian nyawa adanya, dengan perkataan perkenalan kepada Allah jangan susah mencari Allah, Allah telah lenyap menjadi nyawa sekalian batang tubuh, jangan susah mencari bila ada di dalam tubuh, jangan susah mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh yaitu nur Allah, di mana ada nurnya tentu tiada terputus dari yang punya nur tersebut, bersatu tetapi tiada sekutu itulah antaranya kita dengan Allah. Mengenal diri sebenarnya 1. Maksudnya mengenal yang sebenar-benarnya diri, mengetahui asalnya diri supaya tahu yang sebenarnya agar mengenal akan Tuhan. 2. Ini agar mengesahkan yang sebenar-benarnya diri kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai murakabah, yang bersusunan pada ilmunya. Adapun maksud 1 dan 2 itu menerangkan keadaan perkakas isi tubuh yang zahir dan yang batin, maka jika sudah pula diketahui seperti ini hendaknya difanakan agar tetap keesaannya dan tidak siapapun yang dapat menduakannya, Allah saja yang tunggal esa. Demikianlah maksudnya. Diri sejati itu ada dua bagian, diri yang zahir, diri yang batin, adapun diri yang zahir itu asal daripada unsur Adam. Adam unsurnya memiliki 4 perkara, yaitu, 1. Api, 2. Angin, 3. Air, 4. Tanah, dan berikut ini penjabaran makna dari tulisan huruf Allah yang sering kita lihat dalam kaligrafi. Alif, lebih besar dari api, lam awal lebih besar dari angin. Lam akhir lebih besar dari air, ha, lebih besar dari tanah bumi. 1. Adapun api itu terbit dari diri yang batin, berhuruf alif bernama zat yang menjadi rahasia hurufnya pada kita. 2. Adapun angin itu terbit dari diri yang batin, berhuruf lam awal bernama sifat yang menjadi nyawa pada kita, nafas kita. 3. Adapun air itu terbit dari diri kita yang batin, berhuruf lam akhir bernama asma yang menjadi hati pada kita, air nutfah dan air liur. 4. Adapun tanah bumi itu pula terbit dari diri yang batin, berhuruf ha, bernama afal menjadi tingkah laku pada kita. Jadi, demikianlah diri kita yang zahir ini terbit dari bayang-bayang kita yang batin dan adanya huruf yang bertuliskan Allah,
Tapi jangan sampai saudara mengakui bahwa saudara adalah Tuhan karena diri kita yang zahir ini hanyalah tulisan ingat, hanya sebatas huruf tulisan yang berlafaz Allah. Untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan tulisan huruf tersebut agar kita mengenal diri kita yang zahir. Kemudian daripada itu setelah kita mengetahui diri kita yang zahir hendaklah kita ketahui diri kita yang batin pula, agar dapat kita kenal akan Tuhan melalui diri yang batin sebagaimana seperti sebuah sabda yang sangat dikenal oleh para kaum sufi, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, barang siapa mengenal sebenar-benarnya diri niscaya diri akan mengenal Tuhannya, tetapi sebelum kita mengenal akan diri kita yang batin, hendaklah mati dahulu sebelum mati diri kita yang zahir tadi, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutu kabla anta mutu, jikalau telah kita matikan diri yang zahir tadi, barulah nyata dari kita yang batin yang bernama sebenar-benarnya diri. Kesatuan dari semua, yang ada, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adapun kemudian daripada itu ketahui olehmu hai salik, bahwasanya tiada sempurna bagi seseorang mengenal diri, melainkan mengetahui akan asal kejadian diri, yang mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala, pasal pada menyatakan asal yang mula-mula dijadikan oleh Allah, seperti pada sabda Abdullah ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, dari junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala yaitu nur nabimu, lebih besar dari layaskuluhullahu ilah, sama dengan tiada yang menyebut Allah hanya Allah, lebih besar dari layarullahu ilallah, sama dengan tiada yang melihat Allah hanya Allah, lebih besar dari layabudulahu ilallah, sama dengan tiada yang menyembah Allah hanya Allah seperti firman Allah di dalam hadits qudsi, zahir Tuhan di dalam batin hambanya, manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya insanu siri wa anasirohu, bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku dan sifatku tiada lain daripadanya, al-insanu siri wa sifatun, wa sifatin lagoiri pada hakikat bagi Allah katanya Allah kepada Muhammad, ini di dalam Al-Ashim, jistumul insanu wa nafsuhu, wa kalbuhu, warkuhu, wa samahu, wa absaruhu wa ruha walisanuhu, wa yajiduhu, lahwahila ana wala ana geruhu, tubuh manusia dan hatinya dan nyawanya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya sekalian itu aku nyatakan dengan diriku bagi dirinya, dan insan itu tiada lain daripada aku dan aku pun tiada lain daripadanya. Maka tiada engkau berani akan di aku selama engkau masih tiada fana di dalamku, syah tiada ayal, terhila dan yaitu rupaku padamu, maka yaitulah yang dipegang oleh orang arif billah. Firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, ada Tuhan kamu serta kamu, wa fi anfusikum afala tafsirun, dan di dalam dirimu pun aku maka tiadalah kamu lihat akan di aku, karena aku terlebih hampir dekat pada alat matamu yang putih, terlebih aku hampir padamu, maka memadailah. Keterangan dan nashkuran maka sampai disinilah keterangan-keterangan ajasam andrakul idrakul fahwa idrak, bermula lemah daripada pendapat maka yaitulah yang didapat la ilaha illa Allah, ana, tiada Tuhan melainkan aku.